Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Baby Medita Anugrah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya tentang nasionalisme. Baiklah, ini biodata diri saya. 4 tanggal lahir saya di Palembang, 4 Mei 1996, dan asal satuan saya dari Pemdam 2 Sriwijaya. Baiklah, kita akan langsung saja ke pengertian nasionalisme. Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas mencerai-beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini sering disebut chauvinisme. Selanjutnya, dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme Pancasila. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila. Animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan bahwa setiap benda di bumi, misalnya pohon, batu, memiliki jiwa yang harus dihormati agar roh di balik benda tersebut tidak mengganggu manusia, tapi bisa membantu mereka dari roh jahat sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lancar. Dinamisme yakni bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan manusia dalam upaya mempertahankan hidupnya. Dalam perspektif historis perjalanan bangsa Indonesia, untuk melihat nilai-nilai sila persatuan Indonesia dalam kebinekaan, maka ada 3 fase yang perlu dilalui, yaitu masa purba, masa prasejarah Nusantara, dan masa sejarah Nusantara. Ada 2 perbedaan utama dalam melihat tumbuhnya kesadaran nasionalisme di Indonesia. Yang pertama, kesadaran nasionalisme purba atau archaic nationalism. Yang kedua, nasionalisme tua atau proto-nationalism. Konsep bangsa. Menurut Ben Anderson, tahun 1911, konsep tentang negara bangsa, nation state, merupakan konsep budaya tentang suatu komunitas politis yang secara keseluruhan dibayangkan, imagine, atau sebagai kerabat yang bersifat terbatas dan berdaulat. Selanjutnya, makna negara. Makna negara atau state adalah sebuah konsepsi politik tentang sebuah kesatuan politik yang berdaulat yang tumbuh berdasarkan kesepakatan dan kontrak sosial yang meletakkan individu ke dalam kerangka kewarganegaraan. Selanjutnya, pengertian ASN. ASN adalah aparat pelaksana eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Fungsi ASN berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Secara teoritis, kebijakan publik dipahami sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sumpah PNS. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 66 Ayat 1 dan 2 terkait sumpah dan janji ketika diangkat menjadi PNS. Di sana dinyatakan bahwa PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. PNS juga senantiasa menjunjung tinggi martabat PNS serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan golongan. Artinya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang PNS juga wajib untuk menjunjung tinggi persatuan agar keutuhan bangsa dapat terjaga.
3 aliran memandang masalah kebangsaan. Ada 3 aliran besar dalam memandang masalah kebangsaan, yaitu aliran modernis, aliran primordialis, dan aliran perennialis. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 66 Ayat 1 dan 2 terkait sumpah dan janji ketika diangkat menjadi PNS, di sana dinyatakan bahwa PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, negara dan pemerintah. Kesimpulan dari presentasi saya tentang rangkuman nasionalisme, PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berpegang pada prinsip adil dan netral. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada, sedangkan adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, transparan. Dengan bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasnya, PNS akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tentram di lingkungan kerjanya dan di masyarakat. Baiklah, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.